Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pekerja galian tanah tewas tertimbun longsor saat pasang alat deteksi gempa milik BRIN di Demak. Satu keluarga kompak jadi pencetak dan pengedar uang palsu di Demak. Ratusan warga berebut menangkap ikan di tradisi buka tetek atau membuka pintu air embung di Desa Demak Ijo, Kabupaten. Kejuaraan terbuka Gantole Telemoyo Cup ke-9 tahun 2025 kembali digelar di Pegunungan Telemoyo, Kabupaten Semarang. Selain olahraga, ajang tahunan juga untuk mencetak atlet baru Gantole dan sport tourism di Kabupaten Semarang. Sebanyak 34 atlet olahraga dirgantara Gantole dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti kejuaraan Gantole Piala Telemoyo ke-9 tahun 2025 yang digelar di Pegunungan Telemoyo, Kabupaten Semarang. Kejuaraan yang digelar sejak 24 hingga 28 September ini diikuti atlet-atlet muda hingga senior yang akan bersaing dalam beberapa kategori kelas seperti distance akurasi dan cross country, yang mempertandingkan kelas B Sport kategori 2, A Sport kategori 2, dan Floater Duration. Gunung Telemoyo dipilih karena memiliki karakter angin dan ketinggian yang ideal untuk olahraga dirgantara, sehingga menjadi lokasi favorit bagi para atlet. Namun pada event ini banyak kendala karena angin sering berubah, hingga panitia terpaksa memindahkan dari puncak Gunung Telemoyo dengan ketinggian 1900 mdpl ke puncak Gunung Gajah dengan ketinggian 1200 mdpl. Kategori penilaian dihitung dengan kecepatan waktu dalam mencapai keakuratan di sejumlah titik lintasan. Para pilot nantinya akan mendarat di Desa Seraten, Kecamatan Tuntang. Seperti apapun jagonya penerbang, itu cuaca itu mempengaruhi. Jadi kalau umpamanya kita kan penerbang itu harus terbang termaling tinggi, lari kemana gitu. Kalau nggak ada termal, nggak bisa lari, mau jago kayak apapun. Tapi memang yang kelas senior ini qualified semua orangnya. Ya, hampir sama sih dari dulu. Dengan minimnya tekanan angin yang selalu berubah, menjadikan kompetisi ini tantangan tersendiri bagi peserta. Jadi kita dari berapa tas itu, waypoint kita cuma bisa lewat satu, gitu. Jadi makanya langsung cross landing di sini karena lebih dekat. Kalau untuk tantangan sih, kalau untuk kami peserta ya hanya dari cuaca ya Mbak ya. Tertarik yang pertama pasti pengalaman dan ini bukan hanya sekedar prestasi, cuma hobi, sudah jadi hobi. Juga menambah jam terbang juga Mas? Ya, yang pasti. Banyak mengikuti perlombaan menambah jam terbang. Apalagi saya ini pertama kali terbang di Gunung Telemoyo. Kejuaraan terbuka Gantole Telemoyo Cup 9 tahun 2025 tidak hanya melahirkan atlet berprestasi, tapi juga mampu memperkenalkan potensi wisata olahraga dirgantara di kawasan Gunung Telemoyo kepada masyarakat luas. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Ratusan warga berebut 5 gunungan sayur mayur dan jajan pasar di Klaten. Namun dalam kirap itu nampak wujud tikus besar yang curi perhatian warga. 5 gunungan sayur mayur dan jajanan pasar jadi rebutan warga dalam kirap budaya di Desa Demak Ijo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten. Warga berusaha mendapat sebanyak-banyaknya isian gunung untuk dikonsumsi dan dipercaya sayuran ini kelak bisa membawa keberuntungan. Sayur, susah. Dapat apa aja? Dapat terong, wortel, terus kubis, cabai. Rencana? Dimasak. Rencana untuk apa? Dimasak buat makan malam. Biar apa Pak? Biar sehat, kan kalau berkah dari petani sini. Rebutan tadi? Iya. Susah? Iya. Selain gunungan, kirap pada Jumat lalu juga diramaikan dengan parade budaya, salah satunya patung. Yang paling mencolok adalah wujud patung tikus. Bukan ingin menyinggung korupsi, tetapi bentuk keprihatinan karena 70 hektare sawah diserang oleh hama tikus.
Kebetulan ya, kita prihatin tahun ini Desa Demak Ijo diserang tikus hampir 70 hektar. Ini bentuk ikhtiar kami, pinyuwunan kepada Tuhan. Semoga setelah pinyuwunan doa tadi malam, hari ini ada kegiatan kirap, tikus sudah pergi dari Desa Demak Ijo dan nanti bisa panen lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Kirap budaya dimulai dari Patung Tani menuju kantor Desa Demak Ijo dengan menempuh jarak sekitar 1 km. Ada 7 RW yang terlibat dalam agenda tahunan desa sebagai wujud syukur atas berkah yang mereka dapat. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Ratusan warga berebut menangkap ikan dalam tradisi buka tetek atau membuka pintu air embung di Desa Demak Ijo, Kabupaten Klaten. Ratusan warga antusias berebut menangkap ikan air tawar sampai bermandikan lumpur. Begitu pintu tetek atau pintu air dibuka, ratusan warga ini langsung loncat ke dalam embung di Desa Demak Ijo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten. Pria wanita, tua muda ikut nyebur untuk berebut ikan air tawar. Ada beberapa macam ikan yang sudah disebar sejak setahun lalu oleh pemerintah setempat, mulai dari ikan lele, nila, hingga gabus. Untuk menangkap ikan, warga diperbolehkan menggunakan tangan kosong ataupun jaring. Tradisi buka tetek ini digelar setiap tahun saat air embung sedang dikeringkan. Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi antara warga dan dapat memenuhi kebutuhan konsumsi ikan bagi masyarakat sekitar. Apa tadi ngambilnya? Pakai tangan. Dapat ikan apa jadi? Dapat lele sama mujair. Rencananya untuk apa? Oh, dibakar-bakar satu pondok. Jadi sampai ini ya, bermandiin lumpur ya? Kenapa? Ya nggak apa-apa, ingin ambil ikan. Ambil ikan. Jadi seru ya itu ya? Seru. Ikannya ada lele, ada nila, kemudian ada ikan endemik di sini, kutuk. Ya, ini yang sering dicari adalah kutuknya. Ini setiap tahun juga ada. Setiap tahun ada memet ikan ini memperebutkan itu. Kalau di sini terkenalnya dengan buka tetek. Buka tetek sumber cueran. Gitu. Kenapa itu, Pak? Ya, buka tetek karena tetek itu pintu air. Jadi pintu air dibuka untuk dikuras lumpur-lumpurnya sehingga 1 tahun kemudian nanti kita tutup lagi untuk utamanya untuk pengairan plusnya untuk kegiatan seperti ini untuk ditebari ikan. Ada 15.000 ikan yang sudah disebar di embung ini. Selain untuk menebar bibit ikan, embung yang berasal dari mata air Curen juga dimanfaatkan untuk pengairan dan irigasi pertanian di wilayah setempat. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Tengah. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.